Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ance Paliudin dari semester 3 kelas A. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS mata kuliah pengantar ilmu hukum, di mana pada UTS kali ini memiliki 4 soal. Soal pertama yaitu sebutkan dan jelaskan apa fungsi hukum. Yang dimana fungsi hukum itu berbunyi bahwasanya satu, menciptakan keteraturan dan ketertiban di antara masyarakat. Maksudnya begini, hukum berfungsi menciptakan keteraturan dan ketertiban yang terjadi di masyarakat. Hal ini dapat membatasi aktivitas seseorang dalam melakukan segala kegiatan, sehingga hukum berperan vital untuk mencegah terjadinya perilaku warga negara yang menyimpang. Apabila memenuhi dan menegakkan hukum secara baik, maka akan menciptakan ketertiban dan keteraturan di antara masyarakat. Kedua, fungsi hukum itu melindungi kepentingan bersama antar masyarakat. Bahwasanya setiap masyarakat memiliki kebutuhan untuk melindungi dari manusia lainnya, sehingga tujuan adanya hukum juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan bersama. Rasa terlindungi ini dapat dicapai dengan cara yang mudah. Adapun kesulitannya yaitu dalam pelaksanaan. Yakni caranya seperti ini. Masyarakat harus menegakkan hukum dengan baik secara tepat tanpa membedakan atau tanpa membeda-bedakan, maupun dari segi ras, tahta, apapun itu. Jangan ada rasisme. Dan yang ketiga, fungsi hukum yaitu menjaga hubungan antara manusia untuk menghindari konflik yang ada. Sebagai pengatur, fungsi hukum sebagai pengatur hubungan manusia untuk menciptakan ketertiban bermasyarakat. Hal ini juga diharapkan untuk mencegah terjadinya gangguan kepentingan yang berpotensi menimbulkan konflik. Adapun sifatan manusia tidak akan pernah luput dengan permasalahan dan adanya konflik. Maka dengan adanya hukum, hal yang menyebabkan konflik atau pertikaian bisa teratasi, sehingga kepentingan bersama bisa terrealisasikan atau bisa terlindungi dengan adanya hukum. Mungkin seperti itu yang dapat saya babarkan dari yang bisa saya jawab dari pertanyaan nomor 1. Sekarang lanjut nomor 2, yang mana pertanyaannya yaitu sebutkan dan jelaskan pendapat Anda mengenai jalannya hukum. Adapun menurut pandangan saya dari apa yang telah saya baca, apabila bertanya mengenai berjalannya sebuah hukum, kita harus lihat dulu, kita harus menelaah dulu dari subjek yang dapat kena hukum. Apa itu subjek yang dapat kena hukum? Yaitu orang yang terkena hukum. Jika seseorang melanggar aturan, yaitu aturan hukum yang berlaku di suatu wilayah, maka
tersebut sepatutnya, sewajarnya diganjar dengan hukuman yang setimpal sesuai konstitusi hukum yang berlaku pada wilayah tersebut. Contoh begini, jika di Indonesia tentunya UUD, dan itu pun ada pasal dan tingkatannya atas apa yang diperbuat oleh si pelanggar hukum, baik dari pelanggaran yang ringan maupun pelanggaran yang berat, sampai dari kejahatan maupun kriminalisasi. Mungkin kita bisa ambil beberapa contoh di sekitar mengenai bagaimana jalannya hukum yang diberlakukan di Indonesia, yaitu satu, pengendalian memberikan vonis yang tepat pada pelaku kejahatan. Kedua, pihak berwajib mengusut tuntas sebuah kasus. Tiga, adanya sanksi yang tegas bagi orang yang melanggar hukum. Empat, pihak berwajib menjatuhkan hukum sesuai dengan aturan undang-undang. Kelima, polisi sebagai perangkat hukum membantu masyarakat untuk menegakkan pencuri yang meresahkan masyarakat. Keenam, polisi menilang pengendara yang melanggar lalu lintas. 7, masyarakat menyerahkan pelaku tindakan kriminal kepada polisi, jangan main hakim sendiri. 8, pengendalian mencabut hak politik kepada terdakwa kasus korupsi. 9, pihak berwajib membantu mengurus kasus semua masyarakat tanpa dibedakan, tanpa melihat ras, tanpa melihat warna kulit. 10, memberikan hukuman berat bagi pelaku kejahatan seperti pembunuhan dan kekerasan, serta pelecehan seksual, juga korupsi. Sekian dari saya menjawab nomor 2. Selanjutnya untuk nomor 3, yaitu jelaskan atau ceritakan secara sederhana peristiwa hukum yang terjadi di sekeliling kita. Adapun peristiwa hukum yang sering terjadi di sekeliling kita itu adalah, salah satunya adalah pencurian. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya atau sebab akibat orang melakukan sebuah tindak kriminal pencurian terbagi dua. Satu, faktor dari dirinya sendiri, bahwasanya ada disebut kelainan seperti klepto, atau emang keinginan sendiri, atau emang keinginan punya hasrat untuk mencuri. Nah, itu faktor dari diri sendiri, berinisiatif untuk melakukan tindak pelanggaran hukum. Yang kedua, faktor dari luar. Adapun faktor dari luar seperti faktor ekonomi. Contoh kan sekarang itu banyak terjadi kebutuhan semakin meningkat, sedangkan pemenuhan untuk kebutuhan tersebut kurang, atau untuk membayar hutang, seperti sedang tren-trennya zaman sekarang itu pinjol, terus bank emok dan lain-lain.
Adapun untuk pencegahan hal tersebut seperti tindak kriminal pencurian, mungkin selaku cut. Adapun upaya untuk mengurangi tindak kriminalisasi pencurian, kita bisa melakukannya pertama dari perangkat hukum, yaitu kepolisian. Dari pihak polisi, yaitu untuk lebih memperketat lagi dalam pengawasannya, dan juga harus ada kolaborasi antara polisi dengan perangkat masyarakat. Terus juga dari pihak tokoh-tokoh yang religi itu harus mampu menerangkan bahwasannya mencuri itu haram, dipotong tangan gitu kan. Secara sederhana saya mampu menggambarkan hanya sedemikian rupa. Terima kasih. Selanjutnya nomor 4, pertanyaannya mungkin yaitu jelaskan istilah ius constitutum dan ius constituendum. Dalam buku Aneka Cara Pembedaan Hukum yang dibuat oleh Surjono Sukanto dan Purnadi Purbacaraka dijelaskan bahwa ius constitutum merupakan hukum yang dibentuk dan berlaku dalam suatu masyarakat atau negara pada suatu saat. Ius constitutum adalah hukum positif. 2. Ius constituendum adalah hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara, tetapi belum dibentuk menjadi sebuah undang-undang dan ketentuan lain atau ketentuan lain. Jadi kesimpulannya, pertama, ius constitutum yang artinya hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang sudah berlaku saat ini ataupun hukum yang sudah ditetapkan pada waktu atau pada masa sekarang. Sedangkan kebalikannya, ius constituendum yang berarti hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan untuk keberlangsungan masa depan yang lebih baik. Adapun perbedaan antara ius constitutum dengan ius constituendum terletak pada faktor waktu. Ius constitutum menerangkan bahwasannya hukum yang berlangsung pada masa sekarang. Adapun ius constituendum, hukum adalah hukum yang dicita-citakan untuk keberlangsungan di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya seperti itu yang saya dapat jabarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.